Setiap disiplin selalu berinovasi, gali potensi bakat di dalam diri, memanfaatkan nuklir untuk kemajuan negeri. Aman, aman dan berdaya guna, pantang menyerah, mengukir prestasi dan cita-cita, berupaya melaksanakan visi misi, mensejahterakan bangsa. Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia mendidik generasi disiplin berdikari, memberi karya nyata di mata dunia. Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia komitmen bersinergi untuk membangun negeri demi masa depan Indonesia tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ismail, dosen program studi Elektromekanika Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia. Di program studi Elektromekanika, saya mengajar beberapa mata kuliah, baik teori maupun praktikum. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah teori uji tak rusak radiasi atau yang dikenal dengan radiografi industri. Beban mata kuliah ini adalah 2 SKS yang diajarkan untuk mahasiswa semester 5 di program studi elektromekanika. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diajarkan tentang teknik-teknik penyinaran dengan menggunakan radiasi, baik sinar X maupun sinar gamma, untuk melakukan uji tak rusak pada material-material di industri. Selain membekali mahasiswa dengan keilmuan terkait dengan radiografi industri, pada mata kuliah ini juga mempersiapkan mahasiswa semester 5 untuk nanti bisa mengambil lisensi atau sertifikasi keahlian sebagai radiografer level 1 setelah semester 5 ini berakhir. Guna mendukung kegiatan pembelajaran dalam saya mengajar mata kuliah ini, saya juga membekali diri saya dengan sertifikasi kompetensi, lisensi keahlian sebagai radiografer level 2 yang saya dapatkan dari LSP Badan Tenaga Nuklir Nasional. Adapun bahan kajian yang diajarkan kepada mahasiswa dalam mata kuliah uji tak rusak radiasi ini diantaranya adalah pengenalan uji tak rusak secara umum dan posisi uji radiografi, kemudian ada fisika radiasi, kemudian cacat-cacat yang dapat dideteksi dengan radiografi, alat-alat radiografi, kualitas radiografi, kontras radiografi, definisi atau resolusi radiografi, kemudian ada teknik penyinaran, penetrameter atau image quality indicator, dan radiografi dengan film maupun tanpa film. Adapun dalam saya mengajar mata kuliah uji tak rusak radiasi ini dengan beberapa metode, baik itu metode ceramah, diskusi, tanya jawab, maupun problem-based learning. Yang terakhir adalah terkait dengan sistem penilaian, di mana dalam menentukan penilaian ini di awal perkuliahan saya berdiskusi dengan mahasiswa dalam kontrak kuliah dan disepakati bahwa untuk mata kuliah uji tak rusak radiasi ini bobot penilaian adalah
kehadiran 10%, tugas 20%, ujian tengah semester 35%, dan ujian akhir semester juga 35%. Berikut adalah capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah uji tak rusak radiasi ini, dan selanjutnya adalah salah satu contoh video pembelajaran saya dalam mengajar uji tak rusak radiasi secara online. Selamat menyaksikan. Baik, ini mungkin sambil menunggu teman-teman yang lain aja ya, tidak apa-apa. Yang sudah hadir, yang sudah join, mungkin bisa on cam dulu sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang semuanya. Ini sudah hadir ya. Mungkin masih ada beberapa teman-teman yang belum hadir. Kita mulai dulu tepat waktu. Udah jam 1 ini. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, mungkin alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Ini saya presensi dulu, seperti yang ada di syakat itu ya. Seperti kesepakatan kita kemarin ya, kalau terlambat nanti 15 menit ya boleh ikut, tapi presensinya alfa ya. Ini sudah kelihatan ya. Ahmad Faisal Aziz. Hadir, Pak. Oke. Aditya. Hadir, Pak. Oke. Anissa. Hadir, Pak. Oke. Arum. Arum belum. Dilewati dulu ya. Atar. Hadir, Pak. Oke. Aulia. Hadir, Pak. Oke. Bahtiar. Hadir, Pak. Oke. Yuda. Hadir, Pak. Oke. Zaki. Zaki Zain. Hadir, Pak. Oke. Baik. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan terkait dengan fisika radiasi ya, sesuai dengan RPS kita. Kita akan belajar fisika radiasi. Mungkin sambil saya review materi yang lalu, masih ingat enggak? Di pertemuan yang lalu kita sudah belajar terkait dengan konsep dasar radiografi ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar fisika radiasi. Kita akan mulai dulu pembelajarannya lebih mendalam dengan basic fisika dari apa yang akan kita pelajari di radiografi ini. Oke, ini sudah kelihatan ya, fisika radiasi. Nah, nanti ini seperti biasa, diperhatikan baik-baik. Nanti mungkin sambil dicatat juga boleh. Nanti di akhir pertemuan ya, nanti seperti biasa, seperti kemarin ada kuis gitu ya. Untuk tujuan pembelajaran pada siang hari ini kita akan mempelajari terkait dengan gelombang elektromagnetik ya, radioaktivitas, zat radioaktif, atau nanti terkait juga dengan interaksi radiasi dengan material. Nah, yang pertama ini kita kembali ke dasar gitu ya, terkait dengan gelombang elektromagnetik. Nah, karena tadi kan kita sudah tahu ya bahwa melakukan radiasi atau radiografi itu kita bisa menggunakan sumber berupa gelombang elektromagnetik. Ya. Kalau yang terlihat di sini, ini berarti gelombang elektromagnetiknya yang mana ini? Yang bisa kita gunakan ini?
Kelihatan nggak ini? Tadi kan sudah disebutkan bahwa kita bisa menggunakan sinar gamma dan sinar X, ya kan? Nah, ini di sini nih, sinar gamma dan sinar X ada di sini. Nah, ada di sebelah sini. Nih. Nah, kalau kita lihat di situ, ini kan ada rentangnya ya. Kita bisa melihat atau meninjau gelombang elektromagnetik ini dari dua faktor ya. Yang pertama kalau dilihat dari panjang gelombangnya, panjang gelombangnya atau lambdanya itu ya. Ini namanya lambda ini. Seperti ini lambda atau dari frekuensinya itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini antara lambda dan frekuensi, lambda dan ini lambda dan frekuensi itu gimana ini hubungannya itu? Ini lambda, Berbanding terbalik itu, ini Pak. frekuensi. Nah, berbanding terbalik ya. Sehingga bisa kita katakan energi dari gelombang elektromagnetik itu ya, kalau dari rumus ini dia sebanding dengan frekuensi tapi berbanding terbalik dengan panjang gelombang ya. Oke, selanjutnya di sini nah, terus bedanya apa antara kita menggunakan radiasi gamma dengan radiasi sinar X? Kalau kemarin mungkin sudah saya singgung yang saya ceritakan sedikit terkait dengan bagaimana proses terjadinya sinar X. Nah, kalau sinar gamma ini dia berasal dari dalam inti atom ya. Dari dalam inti atom apa? Inti atom yang dia tidak stabil ini ya. Inti atom yang tidak stabil. Inti atom tidak stabil dia menuju ke kestabilan itu dengan meluruh gitu ya. Nah, meluruhnya itu dia memancarkan energi berupa sinar gamma. Nah, kalau sinar X kemarin yang sudah saya singgung sedikit di pertemuan yang lalu, itu kan berasal dari luar inti atom, ya kan? Kemarin kan ceritanya ini ada target gitu ya. Di material target itu kalau kita lihat secara mikroskopik, di situ ada atom-atomnya, ya ada inti atom, dia dikelilingi oleh elektron-elektron gitu kan. Ini di target ya. Kemudian ada elektron yang lepas dari filamen dengan kecepatan tinggi menuju ke target ini. Nah, dia itu tidak nyampe ke atom, dia tidak nyampe ke atom, tapi dia baru melewati apa namanya istilahnya nih, orbit-orbit elektron ini, terus dia melambat kan gitu ceritanya kemarin. Nah, dia melambat dengan melepaskan energi. Nah, energi inilah yang menjadi sinar X gitu ya. Di sinar X yang Bremsstrahlung ini ya. Elektron berkecepatan tinggi dari filamen ini ya. Elektron berkecepatan tinggi dari filamen mendekati inti atom yang kemudian mengalami perlambatan dan melepaskan energi berspektrum kontinu. Nah, di mana kita sudah ketahui kemarin ya bahwa sinar gamma dan sinar X itu dimanfaatkan untuk uji radiografi karena dia dapat menembus materi, ya kan? Kemudian merambatnya itu lintasannya lurus ya. Meskipun dia tersebar ke segala arah, tapi dia lurus gitu ya. Nah, sekarang ke radioaktivitas. Nah, kalau radioaktivitas itu berarti dia dari peluruhan inti atom tadi ya, yang dari zat radioaktif yang bisa menghasilkan pancaran radiasi ya. Bisa alfa, beta, gamma, neutron juga bisa dia melepaskan neutron. Nah, kalau beberapa apa namanya ini material ya yang bisa menghasilkan gamma itu diantaranya ini ya ada kobal ini ya kita tahu, ada iridium yang biasa kita pakai, ada selenium, ada cesium ya, masing-masing dia meskipun sama-sama menghasilkan gamma tetapi energinya beda-beda ya, energi sinar gammanya beda-beda. Ya karena tadi dia kan bersifat apa tadi? Kalau pancaran radiasinya gamma tadi sifatnya diskrit ya, tertentu. Diskrit. Ya, sifatnya dia diskrit. Makanya
Mengapa kok antara selenium, iridium, cesium, kobal itu beda-beda energinya? Padahal sama-sama ini gamma ini yang dipancarkan, tetapi karena tadi pelepasan apa namanya peluruhan inti atom itu dia berbeda-beda ya antara zat radioaktif satu dengan zat radioaktif yang lain ya. Dia menjadi karakter kayak tadi ya, seperti karakteristik tadi. Sehingga energi gamma yang dipancarkan juga berbeda-beda. Nah, mungkin Ayo, ada yang ingin ditanyakan terkait dengan radioaktivitas. Nah, kalau ini Ingin bertanya Pak, ya silakan. Hmm. itu kan di tabel kan perkiraan ketebalan baja ya Pak. Itu kan Mm-mm, ditebus berapa mili gitu. mm-mm. Nah untuk pengaplikasian misal pada material lain, misal alloy steel atau besi besi casting itu gimana Pak? Atau ada perbedaan? Ya, oke, betul. Ya, itu nanti akan kita pelajari ketika di teknik penyinaran gitu ya. Bagaimana kita kalau ingin memeriksa, menguji radiografi pada material misalkan aluminium atau misalkan eh, tembaga ataupun material-material yang lain selain baja. Nah, mengapa ini baja? Karena baja atau besi, ya ini Fe biasanya kalau di tabel itu diambilnya Fe. Nah, Fe itu dijadikan material acuan, ya material acuan. Nanti akan memiliki apa istilahnya itu ya, faktor material gitu ya istilahnya ya. Dia faktor materialnya sebesar satu. Nah, ada lagi mungkin yang ingin ditanyakan terkait ini? Tidak ada? Kita lihat dulu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan belajar terkait dengan aktivitas ini ya. Aktivitas zat radioaktif. Aktivitas zat radioaktif itu adalah jumlah peluruhan ya. Jumlah peluruhan yang terjadi dalam satu satuan waktu. Dinyatakan dalam Becky atau Becquerel. Ini yang satuan SI ya. Satuan SI, Becquerel itu terjadi satu peluruhan per detik. Ya, terjadi satu peluruhan per detik. Kalau satuan lama ini adalah Curie ya. Di mana satu Curie itu 3,7 kali 10 pangkat 10 Becquerel ya. Nah, aktivitas ini berkurang secara eksponensial. Eksponensial itu gimana eksponensial? Ada yang tahu grafiknya eksponensial berkurang secara eksponensial. Misalkan saya kasih gambaran seperti ini. Ini waktu T gitu ya. Ini aktivitas. Nah, di awal dibuat misalkan satu zat radioaktif tadi sudah dibuat itu ya, misalkan iridium ya. Iridium pertama kali masih hangat baru dibuat, baru diaktifasi gitu ya di reaktor nuklir. Dia memiliki aktivitas katakanlah 120 Curie. Nah, misalkan ini 120 Curie. Ya, ini T-nya masih nol ini. T-nya masih nol karena dia masih baru aja dibikin, ya, baru aja diaktifasi di reaktor nuklir. Nah, terus dia aktivitasnya akan berkurang secara eksponensial. Kira-kira grafiknya gimana? Grafik berkurang secara eksponensial itu. Menurun Pak. melengkung, Pak. Menurun, melengkung. Kalau melengkung, melengkungnya gimana? Benar melengkung atau menurun? Atau gimana? Melengkung dan menurun Pak. Melengkung tapi menurun gitu ya. Jadi dari awal begini dia, gimana sini? Nah, dia melengkung begini ya, tapi nah begini. Nah, itu ya.
Eksponensial itu seperti itu. Berkurang secara eksponensial itu gitu ya. Nah, karena di sini dia meluruh, ya, itu ada istilah namanya waktu paruh. Ya. Waktu paruh itu selang waktu yang diperlukan agar aktivitas zat radioaktifnya itu menjadi separuhnya. Namanya waktu paruh. Gitu ya. Kita bisa hitung aktivitasnya yang sekarang nanti akan jadi berapa gitu ya pakai persamaan ini ya gitu. Bisa dilihat dari apa namanya waktu paruhnya ya seperti ini atau kita bisa ngitung pakai yang rumus yang atas ini tadi ya untuk menghitung berapa aktivitas sekarang gitu. Itu sudah ada softwarenya juga ya teman-teman juga bisa bikin software sendiri kalau pakai Excel gitu bisa juga ya. Pas pertama diterima berapa aktivitasnya, terus pas sekarang mau digunakan berapa aktivitasnya itu bisa dihitung. Nah, kalau di sini T kecil ya bedakan dengan T besar apa namanya? T setengah dengan T kecil ini ya. Kalau T kecil tadi adalah apa ini? Kira-kira apa T kecilnya ini? Waktu Pak itu Pak. Nah, ya, waktu apa? Waktu A2 dikurangi A1. Ya, betul ya. Waktu yang pas apa namanya? Yang sudah dilewati gitu ya, yang sudah berlangsung dari sejak kita terima sebagai data A1 sampai sekarang mau dipakai. Itu tuh T ya, waktunya. Nah, contoh seperti di sini. Nah, ini contoh ya sertifikat sumber radioaktif yang kita miliki ya, iridium 192. Nah, nanti teman-teman ketika akan praktikum atau bukan praktikum ya, nanti juga termasuk di industri juga ya. Ketika di industri mau pakai kamera gamma, sumbernya iridium, nah lihat di tabel dulu. Pas mau memeriksa gitu ya, pas mau memeriksa itu tanggal berapa ini kita periksanya. Nah, terus di sini aktivitasnya tinggal berapa itu bisa dilihat dari tabel ini. Ini date 0 itu berarti hari H ya, hari H. Contoh misalkan ini kan rentang ya ini ya antara 11 April terus tahu-tahu 23 April gitu ya. Ini kan rentang waktunya 11 hari. Jadi kalau misalkan tanggal berapa ini ya? Misalkan katakanlah 25 Juni. 25 Juni 2023 aktivitasnya berapa berarti? Kalau dilihat dari tabel ini, kelihatan nggak itu? 25 Juni dari tabel ini. 47,8 Pak. 25 Juni 47,25 8. loh. Bukan. Ini date 0. 25. Date 0 Oh, itu date berarti tanggal itu, tanggal 22 Oh, Juni nih. Nah, ini 22, 22, 23, 23, oh berarti 47. 24, 474. 25. Nah, 25. ya cara baca tabelnya nih ya. Berarti aktivitas ketika Anda melakukan pengujian radiografi misalkan ya, pakai iridium tanggal 25 Juni ini tadi, oh berarti aktivitasnya adalah sebesar 47,4 Curie gitu ya. Ini satuannya pakai Curie ini. Makanya kalau kita menggunakan zat radioaktif ini dipakai nggak dipakai dia kan tetap peluru ya kan? Itu. Beda dengan X-ray ya. Kalau X-ray kan kita pakainya listrik ya. Kita bisa memancarkan X-ray kalau terhubung dengan tegangan tinggi. Tapi kalau zat radioaktif ini ya dipakai nggak dipakai dia meluruh juga gitu ya. Karena dia punya aktivitas tadi ya. Tiap detik itu dia meluruh gitu ya. Aktivitasnya berkurang, berkurang terus kayak apa itu? Camper gitu ya, kapur barus itu ya. Mau kamu simpan ya so gimana rapatnya gitu dibungkus pakai timbal banyak ya dia tetap habis juga gitu aktivitasnya ya. Ini Koniko tanya, Pak bertanya kalau waktu paruhnya sudah habis, bukan waktu paruhnya sudah habis ya. Waktu paruh itu kan konstan ya. Misalkan iridium waktu paruhnya 72 hari, ya dia tetap 72 hari. Ya, waktu paruhnya itu tidak habis ya. Jadi pertanyaannya saya luruskan ya. Maksudnya ini kan tanyanya dia waktu paruhnya sudah habis, apa yang akan terjadi? Apakah kamera gamma masih bisa digunakan atau harus diganti sumbernya? Nah, lihat di sini
eh, kalau kita bicara sebagai perisai yang paling kuat itu berarti apa ini? Kalau dari tabel ini, Besi. Hmm? Yang paling kuat. Timbal. Ini bacanya gimana nih? Besi atau Timbal, Pak. timbal? Contoh ini aja, yang paling kecil ini ya. Untuk memproteksi ya, untuk memproteksi X-ray 150 kV itu kalau pakai timbal cukup ketebalan 0,3 mili. Tapi kalau pakai besi itu butuh 3,6 mili. Itu baru untuk mengurangi setengahnya loh ya. Mengurangi setengahnya dari intensitas awal tadi. Nah, berarti sebenarnya kuatan mana ini? Timbal atau besi ini? Timbal, Pak. Lebih kuat timbal, ya kan? Oke, mungkin itu untuk pertemuan kita pada siang hari ini ya terkait dengan fisika radiasi. Nah, silahkan kalau teman-teman ingin bertanya, ini masih ada waktu. Oke, kalau ini saya share screen untuk apa namanya teman-teman bisa join. Ya, kita pakai quizzes lagi seperti pertemuan yang lalu. Join myquiz.com terus masukkan kode ini ya. Saya mulai ya dari sekarang. Baik, nah, terima kasih ini ya sudah ada hasilnya ya. Yang tertinggi Anissa, kemudian Gigi dan Fatih. Cukup? Baik, mungkin untuk kuliah kita pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kita bisa lanjutkan lagi pekan depan insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Saya akhiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Terima kasih, Pak. sama-sama. Terima kasih, Terima Pak. kasih.